Suratul Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rasulan di sini Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats, aku mohon padamu semoga engkau membangkitkan, semoga engkau mengutus fihim, di dalam keluarga saya, keturunan saya. Apa yang diminta? Diutus rasulan, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Tuhan. Minhum, dari mereka, dari keluarga Nabi Ibrahim, dari turunannya. Diijabah ini doa, dibangkitkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangsa Arab itu kan turunan Nabi Ibrahim juga, turunan yang dari Nabi Ismail. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Yatlu alaihim ayatika, agar Rasulullah itu membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Sudah diijabah juga. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan ya cuma Al-Quran. Untuk menjelaskan Al-Quran kan butuh orang. Nah, orang itu Nabi Muhammad SAW. Otomatis ada hadis gitu lah. Hadis itu otomatis sebab min lisani Rasulullah SAW. Ucapan Nabi, perbuatan sahabat yang dilakukan di depan Nabi dan Nabi setuju, itu semua disebut hadis. Otomatis itu. Sebab Al-Quran tidak akan bicara sendiri kan, pasti ada pembaca. Yatlu alaihim ayatika, yang yatlu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran itu selain dibaca butuh dipelajari. Makanya ada wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka anak turun Nabi Ibrahim, yakni bangsa Arab, al-kitaba al-Quranul Karim, kitabullah, yang dimaksud Al-Quran di sini. Wal hikmata, hikmah di sini hadis, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ajaibul Quran ya. Wa yu'allimuhum al-kitab, yang diajarkan oleh Rasul itu, yakni Nabi Muhammad, adalah Al-Quran. Kok ada wal hikmah? Hikmah ini kan masih tidak jelas ini. Maknanya hikmah banyak, tapi pasti di sini maknanya hadis, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab yang diajarkan Nabi selain Al-Quran untuk menjelaskan isi Al-Quran adalah hadis. Dan ini doa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim jauh masanya dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kan setelah Nabi Ibrahim masih banyak itu nabi-nabi, rasul-rasul, banyak, sangat banyak. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Tapi kita, kalau nanti menjadi ahlul jannah, Allahumma ja'alna minhum,
akan mengenal semua anbiya, semua mursalin fil jannah insyaallah taala. Sebab semuanya ahlul jannah. 124.000 nabi itu kan semuanya penghuni surga. Kalau Anda diijabah oleh Allah taala menjadi ahlul jannah, ya akan melihat mereka. Yang kita kenal sangat sedikit. Itu pun baru kenal namanya. Dan sedikit satu dua ada kalamuhum yang diceritakan di Al-Quran atau di hadis atau di kutubul ulama. Sangat sedikit sekali. Tapi bisa dipastikan 124.000 anbiya, baik yang keturunan Nabi Ibrahim atau bukan, bisa kita pastikan semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Itu pasti. Muhammadur Rasulullah pasti. Sebab mereka mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal mereka mengenal nama Nabi Muhammad. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, para anbiya sudah tahu. Nabi Adam kan melihat di tiang arsy, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa yuzakkihim. Jadi yatlu alaihim ayatika, satu. Ini yang diminta Nabi Ibrahim dan diijabah semua oleh Allah Ta'ala. Wa yu'allimuhum al-kitab, diijabah juga ini. Wa yu'allimuhum al-hikmah, mengajarkan kepada mereka hikmah, ini juga diijabah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ada pembahasan bagus dari Sayyidina Imam As-Sanusi, Sayyidina Maulana Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, sahib As-Sanusi al-Masyhurah. Imam Sanusi itu ulama besar, kelasnya kelas dunia. Syekhu Masyayikhil Azhar Al-Imam Al-Bayjuri sendiri mengatakan wa qalla ayyujada ala wajhil ard, pakai kata-kata begitu. Sangat sedikit didapati di muka bumi ini seorang alim yang bukan hanya alama tapi mutafannin, semua faham beliau. Seperti beliau. Kalau dijadikan rujukan, fatwa beliau pantas. Kelas dunia ini. Naam, beliau bukan mujtahid mutlak sekelas Imam 4. Tidak. Jelas lebih tinggi Al-Imam Syafi'i, itu mujtahid mutlak. Lebih tinggi siapa? Pendiri muassis ilmu tauhid itu Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu beda lagi itu mujtahid mutlak fi ilmi tauhid. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali mujtahid mutlak fi ilmi al-fiqh. Kalau ini beliau pengikut, tapi kelasnya kelas dunia. Saya nukil dari Syarhul Kubra lil Imam As-Sanusi halaman 511. Ini masalah Nabi Muhammad SAW itu mensucikan sahabat itu tidak hanya dengan aqwal, ucapan-ucapan Nabi yang kita kenal sebagai hadis atau sunnah, tidak hanya dengan af'al. Mereka melihat Nabi Muhammad salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, akan diikuti. Itu juga masuk yuzakki. Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilhuqi kalau menerangkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, itu sebelum mengatakan begini, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu, seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa, ikutilah beliau. Kaifa kana hijju, bagaimana Nabi haji, berhajilah seperti beliau. Kaifa kana yusallimu ala nafsihi, sallu wa sallimu alaihi, seperti apa Nabi Muhammad bersolawat, ikutilah beliau. Atau kama qala Sayyidina Maulana Al-Walid.
Itu yuzakihim juga. Tapi ada satu lagi nih yang sering lepas dari pembahasan. Saya bacakan. Insyaallah cukup waktunya. Ini. Lianna ijtima'al mu'mini ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa in kana lahzatan yahsulu lahu minal barakati wa nuril batin ma la yadkhulu tahta hasar. Garis bawahi kata-kata Imam Sanusi, la yadkhulu tahta hasr, bukan satu. Bertemunya seorang mukmin, yakni sahabat, ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi ini, wa in kana lahdatan, meskipun hanya sekejap, sesaat, sebentar. Apa yang didapati sahabat? Yahsulu lahu minal barakah. Sahabat yang bertemu Nabi yaqadatan di zaman Nabi hidup. Kalau Anda bertanya para wali yang di zaman setelah Nabi wafat bagaimana, ya tetap dapat tapi tidak seperti sahabat. Yahsulu lahu minal barakah, dia memperoleh al-barakah wa nuril batin, dan cahaya batin. Ini yang sulit kita dapat ini. Kita kalau baca hadis, hati kita biasa-biasa saja. Sebab yang membaca orang-orang ahlul dzunub seperti kita, dan tidak ada guru yang ahlul batin. Ini sahabat sangat beruntung. Ini kata Imam Sanusi, ijtima'ul mu'min, berkumpul satu majelis, duduk bersama, belum membahas Nabi bicara ini, baru berkumpul saja. Sahabat mendapatkan al-barakah wa nuril batin, dan cahaya batin. Jumlahnya berapa al-barakah dan nurul batin yang diperoleh oleh sahabat? Karena mereka ijtima' dengan Nabi Muhammad, la yadkhulu tahta hasr, tidak bisa dihitung jumlahnya. Imam Sanusi tidak mengatakan 1 miliar, 1 triliun. Kenapa? Sebab tidak bisa dihitung. Terlalu banyak yang didapati sahabat dengan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtuhum. Kita teruskan. Wa idza kana katsirun minal awliya. Maksudnya Imam Sanusi, renungkanlah olehmu. Kita tidak usah membahas Nabi Muhammad. Para wali saja. Syuhida azimur tiga iman i'tanau bihi binadra wahidah. Ada orang yang mendapat nazrah sekali dilihat sama si wali biasa ini. Itu si manzur yang dilihat mendapatkan azimul irtiga. Langsung derajat imannya naik tinggi sekali. Azim, tingginya itu sangat sangat dahsyat. Ini gara-gara dilihat satu kali nadrah oleh ba'dul awliya. Au tawajjahu ilaihi bihimma mufradah. Atau si wali bertawajjuh, si wali ini memusatkan pandangan batinnya ke hati si mandur yang dilihat ini dengan satu kali tawajjuh. Itu yang dilihat juga mendapatkan azimul irtiga. Apa yang disuruh merenungkan oleh Imam Sanusi? Fa kaifa bil ijtima'i ma'a asyrafil khalqi wa man nuruhu aslul anwari kulliha. Kalau wali saja seperti itu orang yang dilihat olehnya, bagaimana dengan sahabat yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan asyraful khalqi, paling mulianya makhluk, berkumpul dengan nuruhu aslul anwar, nurnya Nabi Muhammad, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini asal dari semua anwarul aulia, itu ke situ mengambilnya. Tadi satu wali menyembuhkan satu ahlul dzunub, ahlul ma'asi binadra wahidah. Nah ini Nabi Muhammad SAW, semua anwar yang diciptakan Allah Ta'ala berasal dari nuruhu. Jami, ini pakai kata-kata jami'ul anwar. Saya ulangi, penting ini.
Fakaifa bil ijtima'i ma'a ashrafil khalqi wa man nuruhu aslul anwari kulliha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nur Muhammad adalah asal dari semua cahaya. Bagaimana bandingannya? Kalau cahaya seluruh aulia yang diciptakan Allah, aulia ini, berarti jumlahnya tidak bisa kita ketahui. Setiap zaman 124 ribu wali, kali sekian zaman, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Karena itu banyak sufiyah yang berpendapat wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Itu ayat Quran dipakai dalil oleh sufiyah bahwa adadul aulia tidak ada yang tahu. Kalau semua tidak ada yang tahu. Apa kata Sayyidina Sanusi? Taruh semua anwarul aulia dikumpulkan jadi satu. Bandingkan dengan Nur Muhammad. Wa fi adna anwarihi taghraqu jami'u anwaril aulia wa ma'arifihim. Setetes Nur Muhammad bisa menenggelamkan semua anwarul aulia dan semua ilmu-ilmu aulia. Adnal anwar, setetes. Paling sedikitnya nur, boleh kita ambil bahasa satu tetes saja. Dari Nur Muhammad sudah menenggelamkan semua anwarul aulia dan semua ma'ariful aulia. Sallallahu alaihi wasallam ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa yuzakkihim. Jadi ijtima'us sahabah dengan Nabi Muhammad itu sudah membuat mereka menjadi orang-orang yang zaki, bizai, suci. Mereka alami tazkiyah, pensucian karena ijtima' dengan Nabi Muhammad SAW. Ini belum Nabi Muhammadnya ngomong, belum doa ini, baru kumpul saja sudah seperti itu. Kembali kepada ayat Al-Quran, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau, kata Nabi Ibrahim, al-azizul zat, yang maha agung. Ada lagi yang mengartikan al-aziz zat yang maha menang, al-hakim zat yang maha bijaksana, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu kita juga perlu tafakkur. Doa satu kali kalau diijabah itu dahsyatnya seperti ini. Tolong direnungkan ini. Kalau Anda menjawab, loh ini yang doa kan Nabi, Nabiun wa Rasul, Khalil lagi, Khalilullah. Saya jawab, kita di satu sisi dengan Nabi Ibrahim sama. Dalam sisi abd, sama-sama hamba Tuhan. Kita Abdullah, Nabi Ibrahim juga Abdullah. Naam, beliau Khalil, Nabi, Rasul. Tapi dari sisi doa, Allah Ta'ala mengijabah Nabi Ibrahim dengan mengijabah kita sama saja. Tidak ada kewajiban di situ. Saya ulangi, biar betul paham Anda di dalam tauhid. Dari segi orang yang berdoa, naam berbeda. Artinya berbeda, beliau mendapatkan nubuwah, risalah, dan khullah, menjadi khalil. Ya Nabi, ya Rasul, ya kekasih Allah. Naam, dari situ kita tidak bisa dibandingkan. Membandingkannya saja sudah salah. Tapi dari sisi abad, sisi hamba sahaya, sama. Kita Abdullah, Sayyidina Ibrahim juga Abdullah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah boleh, kita berdoa juga boleh. Allah memberi Nabi Ibrahim ijabah sedahsyat ini. Umpama kita minta hal-hal yang dahsyat, meskipun tidak sekelas ini, sebab ini ada yang tidak mungkin lagi diminta. Rasulan tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW khatamul anbiya wal mursalin. Jadi kalau kita ingin jadi rasul itu nggak bisa. Kita doakan anak cucu kita jadi rasul, tidak bisa. Tapi kalau jadi aulia bagaimana? Ya sangat bisa. Jadi umpama kita berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim, di anak cucu kita, awliya'aka wa sulaha'aka wal mugarrabina indaka
wal mahbubina ladaika. Boleh. Bisa diijabah? Sangat bisa. Justru ayat ini mengajarkan kita supaya kita berdoa. Dan berdoanya jangan nanggung yang dahsyat. Allah Ta'ala memberi ijabah. Ini saya sering memakai bahasa yang ringan. Anda minta diberi rezeki kerupuk sama Allah Ta'ala, ya dikasih. Anda minta rezeki emas, ya dikasih. Anda minta rezeki anak cucu Anda menjadi orang biasa-biasa saja, ya dikasih. Anda minta anak cucu Anda menjadi kubarul aulia, ya dikasih. Sama saja. Itu masuk di sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wajib, boleh-boleh saja. Karena itu dengan ayat ini robah cara pandang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur." Allah Ta'ala mencintai urusan-urusan yang tinggi-tinggi. Minta yang tinggi. Bisa dikasih? Bisa. Anda meminta kepada raja di raja, Rabbul Arbab. Yang Anda minta itu Allah yang memberi Nabi Ibrahim. Juga bisa memberi kepada kita meskipun batasannya beda. Sebab ada hal-hal yang sudah tidak mungkin terjadi. Itu kalau dalam tauhid namanya wajib akli aridi. Setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Tapi Allahnya tetap. Al-Mu'ti tetap. As-Sagi bagi. Mudah-mudahan saya dan Anda jami'ul ahbab wa dzurriyyah diberi rezeki ilmu, diberi rezeki faham, diberi rezeki futuh, diberi rezeki menuh, diberi rezeki salahul qalb wal jasad wal ruh, diberi rezeki salahul dzurriyyah, diberi rezeki wilayah untuk seluruh keturunan kita, meskipun sebelum kematian, meskipun hanya 1 hari, meskipun hanya 1 jam ketika meregang ajal, diberi rezeki wilayah lana wa auladina banatina dzurriyyatina wa ahbabina bibarakati sayyidina Ibrahim khalilika wa bibarakati jami' anbiya'ika wa rusulika wa awliya'ika wa malaikatika wa bibarakati al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatika ya Allah ila hadratin nabi al-Fatiha.